Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaruh label halal terhadap pemakaian produk kosmetik. Hal ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Mela Katrina Sari. Kami di kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Yang pertama Ahmad Nur Hakim, yang kedua Desi Anggreni, yang ketiga Dila Sabrina, yang keempat Muhammad Al-Hafiz, yang kelima Rida Aulia Az-Zahra, yang keenam Yesika Aira Prasasti. Daftar isi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pembahasan, kemudian yang terakhir kesimpulan dan penutup. Baik, untuk pendahuluan waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi latar belakang dari penyusunan makalah ini adalah tentang kehalalan produk. Kehalalan produk merupakan salah satu alasan konsumen melakukan keputusan pembelian. Kehalalan produk dapat dikaji melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. LPPOM MUI merupakan suatu lembaga di Indonesia yang bertugas untuk mengkaji setiap produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar. Produk yang telah diperiksa dan disahkan kehalalannya akan mendapatkan suatu label halal dari LPPOM MUI. Adanya label halal pada sebuah produk dapat meyakinkan konsumen melakukan pembelian produk, terutama bagi konsumen yang beragama Islam. Penduduk Indonesia yang beragama Islam berkewajiban untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya tentang tujuan analisis. Yang pertama, mengetahui pentingnya kehalalan dalam produk kosmetik. Yang kedua, acuan industri dalam memproduksi kosmetik berlabel halal. Yang ketiga, mengukur tingkat kesadaran masyarakat mengenai manfaat menggunakan kosmetik yang terjamin kehalalannya. Dan yang keempat, mengetahui perkembangan sertifikasi halal, khususnya pada produk industri kosmetik di Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat. Harapan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian makalah ini yaitu yang pertama menjadi bahan informasi yang akurat sekaligus sebagai masukan dan pertimbangan bagi pembaca mengenai industri kosmetik halal di Indonesia. Kedua, pembaca dapat memulai kemaslahatan melalui kesadaran penggunaan kosmetik halal. Yang ketiga, perkembangan industri kosmetik halal di Indonesia dapat melaju dan bersaing maju di sektor industri dunia. Next, selanjutnya yaitu pembahasan. Mengapa kosmetik harus halal? Sudah menjadi kebutuhan bagi wanita, mulai dari remaja maupun dewasa. Bukan hanya kaum wanita, kaum adam pun menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan. Kesempatan ini dijadikan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat kepada masyarakat dan dikenal sebagai kosmetik ilegal. Mengidentifikasi jenis kosmetik yang masuk kategori halal perlu pengujian lanjut untuk memastikan kehalalan dan keamanan produk yang dipakai. Karenanya, setiap produk yang mengklaim sebagai kosmetik halal harus memiliki sertifikasi dan label halal dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya mengenai pengawasan terhadap produk halal di Indonesia. Ada banyak sekali produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan label halal, tetapi tidak memiliki sertifikat halal. Hal tersebut tentunya harus ditekan dan diawasi perkembangannya, karena penggunaan label halal secara ilegal merupakan tindak pidana. Ketentuan perihal pengawasan terhadap produk yang beredar dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 49, yaitu BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang melakukan pengawasan terhadap JPH atau Jaminan Produk Halal. Yang kedua, Pasal 50, yaitu pengawasan JPH dilakukan terhadap LPH, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk,
pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Keberadaan penyedia halal atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. Yang ketiga, pasal 51 ayat 1, yaitu BPJPH dan kementerian atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Ayat 2, yaitu pengawasan JPH dengan kementerian atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kesadaran masyarakat terhadap kosmetik halal. Dalam perkembangan industri kosmetik halal, semakin ke sini semakin meningkat seiring dengan permintaan pasar yang tinggi. Dan kini masyarakat sudah mulai beralih dan menyadari pentingnya menggunakan produk kecantikan halal. Produk kecantikan halal menjadi pilihan pecinta kosmetik karena selain membantu mempercantik kulit, juga terbuat dari bahan baku yang aman untuk kulit, sehingga membuat nyaman dan tenang saat menggunakan produk kecantikan halal ini. Melihat perkembangan tren kosmetik halal dan kebutuhan pengguna kosmetik tanah air ini, brand kecantikan banyak yang berinovasi dan berlomba-lomba memasarkan terobosan produk halalnya. Contohnya brand kecantikan Wardah kembali memperkenalkan kampanye halal dari awal. Kampanye ini merupakan bentuk komitmen Wardah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk halal, serta mendorong perkembangan industri kecantikan halal dalam negeri. Kesadaran terhadap produk kosmetik halal saat ini terus meningkat. Sertifikasi halal menjadi daya saing dalam industri kosmetik halal Indonesia. Ketua Umum Perkosmi, Sancoyo Antarikso, mengatakan kesadaran untuk sertifikasi halal produk kosmetik saat ini terus meningkat. Menurutnya, dari segi nilai, kosmetik halal di Indonesia lebih banyak daripada kosmetik yang belum halal. Selanjutnya adalah sertifikasi halal industri kosmetik di Indonesia. Dalam pemahaman paling sederhana, sebuah produk atau layanan dapat dikatakan halal jika terbebas dari sesuatu yang merugikan, baik dari segi kesehatan, kualitas, ataupun fungsinya. Konsep inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam mengedukasi pasar dan masyarakat tentang prinsip halal yang terstandarisasi, yakni melalui sertifikasi untuk menciptakan kesamaan nilai halal pada suatu produk atau hasil. Di Indonesia, penjelasan terkait sertifikasi halal tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sertifikat halal ini dikeluarkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal yang tertulis dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan sertifikasi halal ini dapat dipastikan pelaku usaha memiliki citra positif tentang penjaminan produk halal tersebut. Bentuk sertifikasi halal ini yang paling mudah ditemui yakni dengan adanya logo halal pada label kemasannya. Di Indonesia, produk dengan logo halal umumnya dinilai oleh MUI, meskipun beberapa berasal dari badan halal yang ada di luar negeri, yakni produk-produk import. Next. Dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, produk-produk buatan Indonesia mengantongi sertifikat halal agar mampu bersaing menembus pasar ekspor negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Selain itu, tambahnya sertifikasi halal pada produk-produk ekspor juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di tingkat global. Dari pernyataan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini ditekankan sekali bahwa sertifikasi halal itu sangat berpotensi sekali untuk mengembangkan produk kosmetik halal di pasar global. Selanjutnya, berikut adalah alur proses sertifikasi halal melalui BPJPHP yang dahulu dari MUI. Langkah pertama atau alurnya yaitu melakukan permohonan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang dimana proses ini harus melengkapi dokumen-dokumennya, seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produknya, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dan dokumen sistem jaminan produk halal. Langkah kedua yakni memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal.
Langkah ini dilakukan oleh BPJPHP dan dilanjutkan ke langkah ketiga, yakni memeriksa dan menguji kehalalan produk yang dilakukan oleh LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Setelah langkah 3, yaitu selanjutnya adalah menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal yang dilakukan oleh MUI. Dan yang terakhir, yakni adanya penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Alur ini mungkin singkat, tapi adalah alur yang lebih rinci lagi, itu bisa dicek dari sertifikasi online atau serol di website Halal MUI. Baik, kesimpulan. Kosmetik merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia saat ini, karena manusia selalu ingin tampil sempurna dalam semua aktivitas. Karena sikap perfeksionis manusia, banyak perusahaan kosmetik yang berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang terbaik. Namun ada juga sebagian pihak yang memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau dikenal dengan kosmetik ilegal. Hal tersebut tentu melanggar hukum karena pemerintah sudah mengatur bahwa kosmetik yang beredar harus memenuhi standar mutu yang diatur dalam perundang-undangan. Ditambah lagi, konsumen yang mudah tergiur dengan manfaat yang diperoleh dari kosmetik tersebut tanpa mengetahui efek sampingnya. Islam juga mengatur soal kosmetik karena kosmetik ini ada sesuatu yang digunakan di badan. Bila badan digunakan oleh bahan yang najis, maka tidak sah wudhunya. Jika tidak sah wudhunya, maka tidak sah sholatnya. Oleh karena itu, MUI mengadakan adanya sertifikasi halal untuk mengetahui barang suatu produk tersebut benar-benar halal atau tidak. Adanya pelabelan halal tanpa adanya sertifikasi halal dari MUI tentu membuat keraguan dalam masyarakat karena produk tersebut tidak dicek langsung oleh pemerintah. Oleh sebab itu, bisa terjadi adanya pemalsuan label halal dan melakukan pelabelan halal tanpa adanya sertif halal merupakan sebuah tindakan ilegal. Dalam hal ini, pengawasan sertifikat halal LPPOM MUI hanya mensyaratkan perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima tim inspeksi mendadak LPPOM MUI sewaktu-waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal. Kemudian, seiring berkembangnya zaman masyarakat mulai percaya pada kosmetik bersertifikat halal karena kualitasnya yang bagus dan sudah terjamin kehalalnya. Hal ini tentu ikut memengaruhi dalam perkembangan industri halal. Industri halal turut bersaing untuk bisa mempromosikan label halal yang ada di dalam produknya untuk dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh BPJPH yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, dan saya mewakili dari kelompok 2 meminta maaf apa dalam penyampaian presentasi ini terdapat kesalahan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.